Ya, memang sebelumnya terima kasih kesempatannya bisa memberikan pernyataan di Santara. Terima kasih kepada tim Santara. Jadi emang setahun kebelakang ini memang buat kita memang sangat berat ya, karena memang pasti macam-macam penyebabnya. Kita tahu masalah besarnya adalah COVID-19. Efek dari COVID-19 itu adalah seperti kurangnya daya beli, tempat-tempat yang kita biasa buka mall emang menjadi tidak ada pengunjung gitu ya. Tapi itu sudah terlewati lah, dan alhamdulillah setahun ini Jakarta sih menunjukkan arah kebaikan setelah ada berita vaksin dan PPKM yang cukup berhasil di daerah Jakarta, sehingga kita melihat ekonomi juga perlahan-lahan juga mulai bergerak ke arah kebagusan, ke arah kebaikan yang menunjukkan peningkatan dalam penjualan es tebu juga. Memang ke tahun kemarin memang parah banget sih. Jadi itu tapi sekarang sudah mulai menuju kebaikan. Memang, dan kedua adalah setelah mendapat pendanaan dari Santara, memang itu adalah cara yang terbaik karena kita bisa sebagai perusahaan bisa mengekspan dengan cepat, dan dengan cepat dengan kita juga mempunyai tidak hitung-hitung lagi gimana sih kedepannya seperti apa, karena kita sudah mendapatkan sesuatu akses permodalan dari Santara. Jadi menurut saya sangat berguna dan sangat bermanfaat. Ya, kalau ngomongin realisasinya mungkin semua sudah terrealisasi ya. Toko-toko kita mungkin beberapa setelah pandemi ini kita memang secara realistis emang ada berhenti sejenak, ada beberapa toko yang mungkin berhenti sejenak karena kita harus mengukur juga secara untung rugi. Tapi yang penting kan unit bisnisnya sudah ada, sehingga itu hanya waktu perlu menunggu aja sampai keadaan mulai membaik dan kita bisa mulai berbisnis lagi. Tapi kalau realisasinya apakah sudah tercapai? Ya, realisasi secara unit bisnis kita bertambah, cabang kita bertambah. Jadi itu yang penting dulu, yang penting dasarnya. Jadi sekarang hanya masalah menunggu saja. Oke, jadi memang tidak bisa dipungkiri pasti untuk beradaptasi di era pandemi ini, kita namanya beradaptasi emang untuk menyesuaikan biar tetap mendapatkan profit lah, biar sedikit ataupun semaksimal kita mungkin, sehingga bukti yang bisa terlihat kita tetap bisa memberikan profit kepada investor Santara kita di usaha es tebu ini. Itu mungkin kita pasti ada lah layoff, dan ada juga yang kita bertambah secara tim, mungkin bukan menambah tim secara personil ya, tapi kita menambah tim performansinya yang kita jualan channelnya lewat apa lagi nih, seperti sekarang di Jakarta ada Shopee Food yang paling terbaru, di mana Shopee Food menggunakan diskon 50% terhadap pembelinya. Nah, kita langsung cepat tanggap tuh terhadap itu, sehingga es tebu udah langsung kita daftarin. Jadi itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan buat kita semua yang bisa dibagikan kepada investor. Kita mencoba dengan cara-cara berjualan secara online. Secara online itu kita bisa lihat mungkin di Instagram kita juga cukup aktif, follower kita juga bertambah, dan memang kita juga mempunyai tim sosial media yang selalu bikin konten-konten es tebu yang langsung, ya ibaratnya nggak perlu lagi lah perkenalan, langsung kita coba direct selling. Kita juga Instagram Ads juga strateginya, Instagram Ads itu langsung kita direct selling, untuk langsung kita tulis di mana ada Gojek di sini, jadi kita iklankan dan kita langsung orang Gojek itu sedikit banyaknya memang ada yang nyangkut sih untuk pembelian ya, itu yang at least yang bisa kita lakukan. Dan juga adalah metode kedua adalah kita juga memakai influencer yang coba kita pakai untuk jualan es tebu. Dan mungkin yang cara ketiga adalah karena ada beberapa lokasi tempat yang tutup, kita coba langsung bekerja sama dengan sekarang Dinas UKM DKI Jakarta untuk memperkenalkan usaha baru es tebu, sehingga kan ya masyarakat Jakarta bisa melihat, bekerja sama dengan UMKM. Dan kebetulan besok juga kita ada acara, nanti saya di Jakarta Creative Hub untuk
exhibition aja, pameran. Karena sekarang juga kita bukan saatnya untuk menyerang ya, seperti membuka tempat offline yang baru yang 1, 2, 3 itu kita sangat teliti sekali sekarang kalau kita membuka tempat, karena percuma juga kita buka orangnya juga belum ada aktivitas. Ya, jadi perilaku konsumen di new normal ini memang kita tidak bisa pungkiri tidak mungkin sama, karena mereka juga tidak lagi berkunjung ke tempat-tempat hiburan, mereka tidak lagi mall, mereka juga memperhatikan daya beli mereka, itu pastilah itu berubah sekali. Jadi tapi kita langsung merubah jargon kita atau tagline kita menjadi this is immunity drinks. Kalau Anda ingin menambah immunity body Anda di saat seperti ini, memang bisa minum es tebu, karena es tebu juga minuman kesehatan. Jadi, dan saya cek di Google, emang ini minuman kesehatan juga yang mengandung meningkatkan daya tahan tubuh kita. Prestasi kita adalah memang yang paling penting, alhamdulillah sampai sekarang masih buka, itu udah cukup prestasi menurut saya, karena banyak sekali sekarang usaha-usaha yang memang tutup saat pandemi ini. Es tebu masih buka aja udah cukup bersyukur. Dan yang kedua adalah kita tetap mempunyai suatu masyarakat yang loyal, karena es tebu ini mempunyai market tersendiri yang bisa dibilang niche juga, tertentu juga, tapi mereka udah tahu, banyak masyarakat yang sudah mengetahui, oh kalau saya minum es tebu itu manfaatnya bakal sehat loh, ini itu mereka sudah tahu gitu. Jadi jualan es tebu kan jarang ya di Jakarta, yang kekinian ini kan tidak banyak seperti kopi. Jadi itu prestasi saya, tetap bisa mempertahankan market yang loyal. Dan kedua juga ada beberapa outlet kita juga yang somehow masih ada aja pengunjung, karena memang karena mereka bukan membeli, bukan karena pergi ke mall tersebut, karena memang mereka ya membutuhkan minuman sari tebu murni aja dengan segala manfaat yang sudah mereka ketahui. Sama kayak mereka nyari, gue mau nyari air kelapa di mana sih, gitu kan? Ya mereka kebetulan sama aja, gue mau nyari air tebu di mana sih? Ya mereka udah mulai tahu es tebu. Jadi itu prestasi-prestasi yang kita sudah bisa bangun brand awareness lebih besar lagi daripada setahun yang lalu, karena percepatan juga dari funding dari Santara, saya rasa itu. Ya, pelajaran yang paling kita dapat dari pandemi ini adalah sebenarnya jangan pernah merasa kenyang gitu ya. Jadi kita harus selalu merasa lapar terhadap mencari tempat-tempat bisnis baru di mana yang kira-kira bisa berpotensi. Mungkin dulu tebu ini sangat berpotensi terhadap tempat-tempat keramaian dulu, mall-mall seperti apa, mall-mall yang ramai kita incer, tapi sekarang kan itu berubah sehingga kita tidak memperhatikan kalau daerah-daerah pinggiran sekarang ini emang sangat-sangat berkembang. Jadi ini daerah-daerah yang sangat berkembang ini, sehingga kita juga harus kita perhatikan untuk kedepannya. Jika memang insya Allah Santara bisa funding sama kita lagi untuk beberapa outlet, memang saya sudah mempunyai tempat juga emang di beberapa daerah-daerah pinggiran yang ternyata di saat pandemi ini malah hidup gitu, seperti di daerah Bintaro, di daerah Tik, Pantai Indah Kapuk, itu udah nggak kayak PSBB, ya biasa aja ya, ada penurunan, tapi itu setidaknya daerah-daerah sana masih hidup di Jakarta. Jadi itu pelajaran yang kita harus memperhatikan di daerah-daerah pinggiran yang mempunyai potensi untuk kita bisa membangun bisnis kita. Saya rasa itu. Rencana kita ke depan, kita akan lebih mempackingkan es tebu ini untuk bisa berjualan online secara baik ya, rencana kita. Dan itu juga part of dari omset yang kita juga bisa membagikan kepada investor Santara. Karena sekarang masalah, kita juga mesti tahu, tebu itu memang sesuatu minuman yang tidak bisa lama, karena tidak bisa lama kayak kita beli Coca-Cola gitu kan. Minum saat fresh adalah yang terbaik.